ketika kita dikelilingi oleh, kayaknya enak banget tuh artis, anggota dewan gitu ya. Tapi hati kita tuh kayak kosong. Jadi sebagai artis, sebagai public figure, sebagai anggota dewan, sudah pernah Allah berikan ujian itu. Ibu saya yang Kristen bilang, nak jadi muslimah yang benar ya nak. Maka itu yang menjadi turning point saya untuk mencari apa yang gak bisa dibeli sama uang, yaitu cari ridho Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Masya Allah. Syukron Ustaz. Jazakumullah kepada Ustadz Kainama atas kehadirannya. Semoga ilmu yang beliau berikan dapat bermanfaat dan insya Allah kita berjumpa di lain kesempatan. Amin ya robbal alamin. Fi amanillah Ustadz. Ini siap Ustadz. Barakallahu fikum. Salah satu guru kami. Oh ya baik. Yang selalu membersamai para mu'alaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semoga ukhti, akhi semuanya bisa mengikuti jejak Ustadz Ahmad Kainama ya. Dalam semangat dakwah, dalam menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar insya Allah. Tayyib, ini in English or bahasa tenanaon jadi bahasa Sunda eta mah ya. Baik. Ya, bismillah. Alhamdulillah sekali lagi tsumma alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamun ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, kalau tadi sudah dapat banyak pastinya ya. Ya Ustaz Retno ya, udah dikasih banyak sekali semangat, dikasih modal pemikiran. Insya Allah saya hanya ingin memberikan tambahan ya. Alhamdulillah ala kulli hal, tidak semua orang mendapatkan nikmat menjadi seorang muslim atau muslimah ya. Not every person in this world can have the beauty of hidayah. That's why we have to be very thankful. Karenanya kita harus benar-benar bersyukur. Karena nikmat yang paling besar, the most precious, the most beautiful gift from Allah that you cannot buy with anything is hidayah. Kita nggak bisa mesen kan? Ya Allah, saya pingin paman saya masuk Islam, ayah saya, ibu saya masuk Islam. Mesen biarpun dikasih 5 miliar belum tentu. Karena hidayah itu Allah yang berikan cahaya ke dalam hati yang ia kehendaki, hamba yang ia inginkan untuk mendapatkan Shiratal mustaqim. Dan ini yang seringkali orang lupa. Every morning people chasing their opportunities. Ya kan? Dia bilang cari rezeki. Find some money. Apakah rezeki itu hanya berhubungan dengan uang? Is it only about money? No, it's not. Kita bangun pagi, wake up in the morning and breathe some air. Itu apa? Itu rizki.
yang kadang orang lupa. Kalau COVID, ingat waktu COVID, do you remember when the pandemic happens? How many rupiahs needs, how many, what do you call it? Like the oxygen yang harus kita beli, you have to pay for that. Is that correct? Ya, berapa harganya dulu, Ustaz Retno? La haula wala quwata illa billah. Kita nggak pernah ngeh sampai kita sakit. Makanya nikmat sehat, nikmat aman, nikmat waktu untuk belajar, dan nikmat di antara itu semua adalah nikmat iman, adalah nikmat yang nggak boleh kita ingkari. Tapi apa? Manusia? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apakah kita akan terus sibuk dengan masalah keuangan kita yang padahal nggak ada apa-apanya di hadapan Allah? Allah itu maha kaya. Ada yang tahu Asmaul Husnanya maha kaya? Kenapa disebut maha kaya? Karena Allah nggak perlu apa-apa dari kita, nggak perlu apapun dari hambanya. Kita cuma diminta untuk beribadahlah secara ikhlas, tidak menyekutukan Allah dengan apapun, termasuk orang tua kita, termasuk anak kita, termasuk handphone kita. Coba, I wanna ask you, in the morning, apa yang pertama kali dicari kalau bangun pagi? Na'udzubillah. Aku ya, alhamdulillah masih ngaku ya Ustaz ya. Iya, langsung ngumpetin handphone ini sama Allahu Akbar. Padahal Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, as the best guidance for us, Muslim and Muslimah. What did he do every morning? Wake up earlier in the morning and perform tahajud. Na'udzubillah. Berapa persen? Nggak usah ngomong di seluruh dunia. Berapa persen dari yang hadir di sini, alhamdulillah, melakukan seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Ini bulan Rabiul Awal. Bulannya kita mengingat Rasulullah SAW. Bukan cuma bilang aku umatnya Rasulullah SAW, aku cinta Rasulullah SAW. What is your action towards your words? When you say, I am the follower of Prophet Muhammad SAW. Can we mention at least one or two sunnah? Ya, kita sebut ini sunnah karena adalah apa-apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. And if we do the sunnah, do we understand why we are following the sunnah? Satu hal yang saat ini sangat miris di umat Rasulullah SAW akhir zaman. Kita lupa Rasulullah SAW itu adalah pribadi yang qanaah. Apa itu qanaah? Nanti yang bisa jawab dapat hadiah nggak Ustaz? Ah, Masya Allah. Ya silakan Ibu. Qanaah itu apa Bu? Rendah hati. Ada lagi yang mau jawab? Tafadhol. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boleh yang ini 100%, yang tadi sih 80%. Kalau mau dapat hadiah semuanya juga silakan. Dikarenakan hadiah yang itu untuk bertanya terbatas, jadi izin boleh buah. Masya Allah. Satu jan boleh dikasih. Kalau gitu buat ibunya hadiahnya dari saya nanti insya Allah ya. Ini buah ini salah satu buah surga ya. Ada tahu di surat apa? Pisang disebut di Quran surah? Do you know?
Bukan buah kuldi. Buah kuldi mah nggak boleh dimakan atuh Bu. Do you know the banana is mentioned in the Quran? What surah? You know? No, not Yasin. Anybody? Almost. Al-Waqi'ah. Siapa yang jawab Al-Waqi'ah? Oh, Masya Allah. Ya, hadiahnya pisang ya. Nah, hadiahnya pisang ya, Masya Allah. Ya, ini buah surga. So before we enter Jannah, let's taste it in this world ya. Enak ini, Masya Allah. Okay, I'm continuing with the concept of qanaah. Qanaah is always feel thankful. Selalu merasa bersyukur. Bangun pagi nggak boro-boro langsung astagfirullahaladzim, ini mesti ngantar anak lagi ya Allah, padahal bensin naik. Ada yang begitu? Enggak ya? Insya Allah di sini enggak, Masya Allah. Atau tadi ya Allah astagfirullahaladzim, udah waktunya bayar bunga riba. Na'udzubillah. Ya, semoga tadi yang urusan riba-riba udah beres ya. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 278 sudah Allah ingatkan. Dan ayat 279-nya Allah bilang kalau kamu udah dibilangin riba itu dosa, kamu diem aja, siap-siap nanti diajak gelut sama Allah dan Rasulnya. You will be the enemy of Allah and Rasulullah SAW if you still do the riba. Itu yang ngomong Allah sendiri dalam Al-Quran. Jadi jangan main-main sama dosa riba. Ini dosa riba ini induknya segala dosa. Orang paling ringan aja ibaratnya lagi bersetubuh dengan ibunya kan, ya kan, ibu kandung di depan orang umum, na'udzubillah. Kebayang nggak? Tapi sekarang semua dinormalisasi. Na'udzubillah. Makanya jawabannya sudah ada dalam karakter Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Beliau itu kalau ditanya Rasulullah SAW a rich guy or a poor guy? Rich guy. But if you see his home, coba lihat rumahnya kayak apa Bu? Banyak barang-barang kayak anggota-anggota dewan yang kemarin dijarah nggak? Enggak ya? Enggak ada Iron Man ya? Enggak ada Iron Man di rumah ya Rasulullah. Kan? Nah, enggak ada kolam renangnya, enggak ada ya. Ya iyalah orang di padang pasir Kak gitu. Tapi poinnya apa? Kalau Rasulullah SAW mau ngumpulin harta bisa lewat Nabi Sulaiman. Tapi Rasulullah enggak mau. Karena tahu itu enggak ada harganya di hadapan Allah. Cuma ada harganya ketika yang sifatnya tangible tadi dikonversikan dalam bentuk zakat, infak, sedekah as your best savings for the akhirah. So the rest you have to be qanaah. You have to be modest. Karena Islam mengajarkan kesederhanaan. Coba ada yang ingat bermewah-mewahan telah melalaikan kamu. Surat apa itu? Masya Allah. Ini kayaknya insya Allah siap dikader ini insya Allah ya Ustadz ya. Biar bisa kayak Ustadz Kainama nanti. Amin, Allahumma amin. Siap ya akhi? Bismillah. Ya. Kalau dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu begitu masuk Islam, pas mau hijrah, yang lain pada takut-takut, dia yang paling pertama manggilin orang-orang Quraisy. Hei orang-orang Quraisy, barang siapa di antara kalian yang pingin istrinya menangis karena kehilangan suami, atau yang pingin ibunya menangis karena kehilangan anak, saya mau hijrah ke Madinah. Silakan kalau mau ngikut. Itu menunjukkan apa? Masuk Islam bukan berarti kita jadi terpuruk, nggak punya harga diri. Justru masuk Islam membuat kita menjadi pribadi yang mulia. Karena Allah memuliakan kita dengan Al-Quran dan menjadikan kita pengikutnya Nabi Muhammad SAW.
Do you know that Prophet Moses is crying for having a chance to be the follower of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa itu kepengen-pengen Bu, Pak, biar jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak dapat permit. No, you cannot, kata Allah. Tapi gimana kelakuan kita yang sekarang Allah kasih nikmat jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan kita kena virus tasyabuh. Apa itu tasyabuh, Kak? Ikut-ikutan kaum yang lain. Yang kalau kata Rasulullah SAW, sampai-sampai itu kaum yang lain masuk ke lubang biawak, kamu ikutan juga. Na'udzubillah. Siapa yang dimaksud? Yahudi wa Nasoro. Orang Yahudi dan Nasrani. Kita itu dikasih Allah nikmat, ibadah nggak usah pakai heboh-heboh kan Bu ya? Cukup apa? Tutup aurat. Masjid juga nggak ada tuh kewajibannya dulu pakai AC. Emang zaman dulu ada AC? Nggak ada. Masjid Nabawi bahkan dulu nggak ada atapnya, ya kan Ustaz? Syaratnya dalam fikih masjid itu yang penting ada sebidang tanah, ada batas suci, ada arah kiblat, cukup. Coba sekarang kurang malas apa umat Rasulullah SAW? Udah masjidnya gede-gede, bagus-bagus, dingin. Tapi siapa yang memakmurin? Sukanya malah bermewah-mewah. Alhaqumut takasur. Na'udzubillah. Padahal nikmat ini nanti kita pertanggungjawabkan. Makanya kita harus gaya hidupnya dibetulin. Jangan tasyabuh kayak orang Yahudi dan Nasrani yang pinginnya hidup 1000 tahun bermewah-mewah seperti orang-orang yang gak mengenal Allah. Siapa kita sok-sokan bermewah-mewah? Kita tuh kalau dilihat dari galaksi Bima Sakti, we are nothing, gak kelihatan. Na'udzubillah, sombong lagi. Kebayang gak tuh? Astagfirullahaladzim. Makanya kita harus balik lagi menghidupkan syariat Islam secara kafah, fisilmi kafah, dengan keseluruhan mengadopsi nilai-nilai dalam Al-Quran agar kita gak jadi korban proyek penistaan di akhirat nanti karena ikut-ikutan kaum Yahudi dan Nasrani. Kita nggak pernah Bu dibikin susah. Allah cuma minta kita beribadah, taat, ikhlas karena Allah, luruskan niat, perbaiki cara agar ikut yang dicontohkan Rasulullah SAW. Pernah nggak caranya mesti pakai mukena yang mereknya A gitu, yang harganya 5 juta ke atas? Enggak kan? Emang ada perintahnya harus minimal masukin zakat sekian juta? Enggak ada. Umat Islam tuh sederhana. Syarat pertama syahadat. Kalau masih kecil orang tuanya dapat tugas untuk akikah, ya, untuk menunjukkan keseriusannya bahwa keturunannya akan menjadi pengikut kebenaran sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Lalu habis itu setelah akil balik, yang laki-laki disunat, yang perempuan dikasih kepahaman begitu haid, dah habis itu dibekali tuh semua tuh. Makanya dari umur 7 tahun disuruh belajar sholat, belajar Iqra, baca Al-Quran bukan cuma di mulut tapi dicontoh, dihidupkan dalam keseharian. Sampai kapan? Sampai Allah panggil pulang. Sudah sederhana. Sisanya ya belajar puasa. Insya Allah kita semua pasti puasa. Lagi tidur makan gak Bu? Enggak, ya kan? Itu udah contoh. Waktu kita dalam kandungan kita makan gak Bu? Ya makan ibu kita. Kita diam aja. Iya kan? Ya makan ibu kita. Allah cukupkan rezekinya. Nggak makan itu puasa kita. Kan kita nggak makan langsung sama Allah tapi dikasih itu tali plasenta.
Jadi kita nggak usah pusing. Tugas kita ngikutin puasa, ngikutin orang terdahulu untuk menunjukkan bahwa kita adalah bagian dari golongan orang bertakwa. Udah, sisanya apa? Sisanya zakat kalau mampu, kalau udah penghasilan yang diingat Allah, jangan ingat beli handphone. Kalau orang sekarang gitu kan Ustadz ya? Na'udzubillah. Do you know about the facts about iPhone 17? You know the facts about it? They are directly complicit and they are funding the genocide in Gaza and also in Congo. Na'udzubillah. Azan. Okay, so the main point is we have to be qanaah. Kita harus merasa cukup. Alhamdulillah ya Allah. Periksa, alhamdulillah muka lengkap ya Bu ya. Pipi kanan ada, pipi kiri ada ya. Ada orang yang nggak dikasih pipi kiri Bu, kanan doang. Ada. Mata bisa buka, bisa. Alhamdulillah. Ini adalah modal terbaik. Tahu Zionis itu dagang apa dari para syuhada? Tubuhnya para syuhada nggak dikembaliin ke keluarganya. Mereka ngambilin ginjal, mata, ya, semua anggota organ tubuh buat didagangin di dunia farmasi mereka. Itu menunjukkan bahwa Allah udah memberikan kita banyak. Sisanya apa? Optimize your brain with Quran and purify your heart with the love from Allah Subhanahu wa taala and the way Rasulullah SAW teaching us about Islam. So you don't have to be worried if let's say ya tetangga kita beli mobil baru, alhamdulillah doain. Gak usah pusing. Kakak kita ternyata habis jalan-jalan misalnya. Udah ya iyalah dia kan udah beda server. Habis dipromosiin sama kantornya yang jelas-jelas mendukung genosida misalnya. Ya udah nggak usah sedih. Kata Rasulullah SAW, ketika Umar bin Khattab lihat Rasulullah ini ada bekas-bekasnya tidur di tikar. Ya Rasulullah itu orang-orang Romawi, raja-rajanya pada keren-keren ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah SAW? Ya Umar, tidak bisakah kau sabar sebentar aja? Nanti di akhirat kita dapat lebih keren dari itu semua. We just have to be patient. Kata Allah, innallaha ma'as sabirin. Dan kata kunci masuk surga, assalamualaikum bima sabartum. Jadikan qanaah dengan syukur dan sabar sebagai acuan kita. Supaya kita tidak sibuk dengan fitnah dukhaimah. Dunia yang melenakan. Karena sesungguhnya hadiah kita sudah menunggu di jannah. Insya Allah ini jadi semangat buat kita ya. Berapapun yang Allah berikan hari ini, insya Allah barokah. Karena apa? Karena kita bersyukur. Nanti akan Allah tambahkan nikmatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup ya Ustaz ya. Tafadhol. Saya kembalikan kepada Ustaz Reno. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Mbak Tere. Ini menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Terutama tadi saya yang lebih tertarik nih sebenarnya ini. Kalimat optimize your mind and purify your heart. Ya, mengoptimalisasi akal pikiran dan membersihkan atau mensucikan hati. Nah, tema kita hari ini itu adalah tentang menggapai hijrah finansial. Nah, sebenarnya jujur ini ada alasan tersendiri kenapa kami mengundang Mbak Tere ke sini. Beliau adalah seorang karena beliau seorang mu'alaf yang menjadi seorang penulis dan sekarang menjadi aktif di dunia dakwah. Nah, maka kalau boleh izin memfollow up Mbak Tere, jika bisa Mbak Tere memberikan satu pesan kepada teman-teman mu'alaf di sini ataupun di luar sana. Bagaimana caranya agar kita itu tidak hanya hijrah untuk diri sendiri, tapi hijrahnya itu yang sudah berniat membawa kemanfaatan kepada orang lain. Karena jarang-jarang mu'alaf biasanya ada yang mencari kebutuhan untuk dirinya
diri. Nah, ini sudah berbeda. Ini sudah mencarinya bukan untuk diri sendiri tapi sudah untuk berbagi dengan berbagai ini. Ya, mungkin satu pesan untuk teman-teman mu'alaf yang di sini dan di luar sana, Mbak Tere. Ya, bismillah. Alhamdulillah, saya termasuk orang-orang yang Allah berikan ujian dunia dulu. As an artist, as a member of parliament, I used to, but no longer. Oh ya, jadi sebagai artis, sebagai public figure, sebagai anggota dewan, sudah pernah Allah berikan ujian itu. Tapi la haula wala quwwata illa billah, iman saya justru pada saat itu mandek. I'm not growing in Islam back then. Even maybe I was having some kind of futur, ya. Saya bahkan mungkin merasakan futur. Ya, futur apa itu? Ustaz, dijelasin dong Ustaz. Futur itu? Futur itu adalah kondisi ketika iman kita itu terasa mulai menipis. Dengan istilah al-imanu yazidu wa yanqus, ada masanya itu iman naik dan turun, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah dengan ketakwaan keimanan dan berkurang dengan maksiat. Maka ketika kita posisinya sedang down, nah itulah yang disebut dengan futur. Lagi lelah, lagi lemah. Ya. Kita izin break azan sambil kita jawab dahulu. Kembali kepada tadi ya, kalau saya melihatnya tidak semua yang kita kira itu rezeki itu benar-benar rezeki yang barokah. Bisa jadi itu istidraj. Nah nanti biar Ustadz aja yang jelasin ya Ustadz ya, istidraj ya. Jadi kita harus paham bahwa gak semua yang disangka oleh mata dunia itu, kamu dapat banyak berkah nih, belum tentu berkah. Ketika itu tidak memberikan dampak positif pada pertumbuhan iman kita. Ketika uang yang melimpah justru bikin kita malas sholat, na'udzubillah. Jangan-jangan itu ujian ya Ustaz. Monggo Ustaz, istidraj biar lebih pada paham. Istidraj itu adalah kondisi di mana derajat seseorang itu seakan diangkat. Padahal sebenarnya itu hanya tipuan yang sebenarnya itu melalaikan dia dan sebenarnya derajatnya bukan di atas, tapi derajatnya di bawah. Banyak tipuan-tipuan. So istidraj is a condition when somebody looks like his social level is very high, but actually it's not. Yeah, so many things that make the people is forget and they become arrogant and they feel that they are in high position, but actually not. They are in a low condition. So it's that's we call istidraj. Itu yang disebut dengan istidraj. So when you feel like you are surrounding by wealthiness, but in fact you feel empty inside, you have to check it by yourself. I mean, ketika kita dikelilingi oleh, kayaknya enak banget tuh artis, anggota dewan gitu ya. Tapi hati kita tuh kayak kosong. Kita harus cek diri kita sendiri. Apakah Allah sedang memberikan kita kebaikan atau justru sedang memperingatkan kita? Kamu tuh sebenarnya maunya dunia apa mau dapat ACC dari aku sih? Ini pergulatan batin yang saya rasakan ya waktu itu. Maka alhamdulillah saya dikasih ujian yang luar biasa waktu itu. Puncaknya adalah ketika ibu saya yang bukan muslim bilang sama saya dua hal. Nak, berjuang bisa di mana aja ya nak. Karena ibu saya lihat nih kayaknya anak saya jadi anggota dewan tambah hancur hidupnya kayaknya gitu kali ya. Tidur nggak tahu jam berapa, pulang jam berapa. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu itu kalau lagi meeting di gedung hijau sampai jam berapa? Sampai jam 3 pagi. Malu tuh rasanya tuh sama pagar tuh. Nggak tidur-tidur, kita
Orang berangkat subuh, kita baru masuk ke rumah. Na'udzubillah. Dan mama saya bilang, and please be a good Muslimah. My Christian mom say it in front of me. Please be a good Muslimah. It was like a slap in the face for me. Ibu saya yang Kristen bilang, nak jadi muslimah yang benar ya nak. Itu kayak tamparan keras di pipi saya. Berarti selama ini saya itu gak kelihatan ada dampaknya sebagai seorang muslimah. Na'udzubillah. Maka itu yang menjadi turning point saya. Untuk mencari apa yang gak bisa dibeli sama uang. Yaitu cari ridho Allah. Ketika kita nyari-nyari ridho Allah, dikasih apapun, alhamdulillah. Maka kita gak akan jadi orang yang kalau dalam Al-Quran seperti kisah Bani Israel. Sudah dikasih mana wasalwa, minta lagi, bisa gak kacang adas, bisa gak beli ini, beli itu. Na'udzubillah. Udah dikasih contohnya Ustadz dalam Al-Quran. We already got so many examples in the Quran. We just have to recite and do the tadabbur. Kita harus menggali. Maksudnya Allah dengan hikmah kisah ini apa sih? Kisah kaum Ad kayak apa sih? Kisah kaum Samud kenapa sih? Ini bukan cuma sembarang kisah yang Allah masukkan dalam Al-Quran. Ini adalah tanda bagi orang yang berpikir. Makanya Allah bilang, afala taqilun. Kamu gak mikir. Itu orang-orang kamu sebelumnya tuh udah lebih canggih, lebih kaya, lebih apalah. Tapi Allah gak ridho sama mereka. Dikasih, ada yang dikasihnya ditebalikin, ada yang di kaum Nabi Nuh disapu banjir. Alhamdulillah umat Rasulullah SAW ditangguhkan kan ya, nah, Ustadz ya, dijaga nggak kena tuh azab dari Allah karena saking sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jangan sampai kita bikin malu Rasulullah SAW. Ngaku umat Rasulullah SAW paling depan, tapi apa buktinya kalau kita sayang sama Rasulullah SAW? Kita masuk Islam itu alhamdulillah sudah Allah tarik kita dari kegelapan menuju cahaya. Maka tugas kita adalah berdiri tegak bersama cahaya. Cahaya Al-Quran dan nur Nabi Muhammad SAW. Karena kalau nggak ada contohnya, nggak ada good example, good guidance, kita bisa gini-gini nih nanti nih. Akhir zaman banyak ngaku muslim tapi na'udzubillah kelakuannya. Jangan sampai terkategori tadi yang tasyabuh, nyasar dia. Padahal kita tiap sholat minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang Allah laknat. Siapa yang dilaknat Allah? Yahudi. Yahudi bukan cuman dia lahir sebagai orang Yahudi, tapi kelakuan kayak Yahudi. Kelakuan kayak Yahudi kayak apa Bu? Pak? Tadi dikasih rezeki segini doang. Ada yang gitu? Insya Allah di sini enggak ya. Terus kalau giliran disuruh, udah kamu kalau misalnya itu ada kemungkaran kamu coba sampaikan, kamu aja sama Tuhan. Kan kalau gitu kan dulu waktu Nabi Musa alaihissalam kasih tugas untuk jihad kepada Bani Israel di surat Al-Maidah ayat 21 itu saya ingat banget. Jawabannya apa? Bani Israel bilang, kamu aja Musa, sama Tuhanmu perang, kita duduk di sini aja. Na'udzubillah. Kelakuan apa itu? Itu kelakuan Yahudi. Atau orang-orang yang tersesat, dia pikir amalnya bagus, tapi kata Allah dalam surat Al-Kahfi apa itu? Orang-orang yang dipikir amalnya bagus padahal nggak ada artinya di hadapan Allah. Karena apa? Sombong. Maka bersyukurlah kita dikasih nikmat ini. Ya Allah, nikmat iman Islam, nikmat bisa belajar dengan orang-orang yang sama-sama
mencintai Allah dan Rasulullah SAW. Dapat tempat lagi, Masya Allah, indah banget di Masjid Agung Sunda Kelapa. Adem lagi, nggak dibom, lagi sholat, nggak ditembakin. Alhamdulillah. Terus ada suratnya itu ya, surat Ibrahim ayat berapa Ustaz? Ayat 7 ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur Allah tambahin. Jadi nggak usah minta sama manusia, udah bersyukur aja sama Allah ditambahin. Udah itu. Jadi insya Allah abis ini nggak usah khawatir lagi. Daripada jadi orang yang dipikir dapat semua dunia tapi nggak taunya zong di akhirat, then you got nothing in the akhirat, itu adalah serugi-ruginya orang yang merugi. Jadi kita segini, alhamdulillah. Ya Allah, hari ini saya belajar banyak Ustadz dari saudara-saudara kita. Teman-teman saya di Gaza, alhamdulillah ada beberapa. Kami sering updatean. Karena itu kayaknya makanya Instagram saya dihapus sama Meta. Karena saya aktif dengan teman-teman menyampaikan kebenaran lewat ini ya, jalur digital. Dia dapat makanan setelah 3 hari. Dibilang alhamdulillah for this food. Coba kita 3 hari nggak makan dapat makanan, ya Allah cuma dapat selembar lagi roti, kan gitu kebanyakan kita. Itulah ya bedanya iman orang Gaza yang hafizah Quran dengan kita yang masih on the way menuju Quran first ya, insya Allah. Makanya habis ini kita semua harus memperbarui niat Ustaz. Istighozah, karena Allah nggak akan memberikan ujian melebihi batas kemampuan hambanya, dan namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini tergantung manusia-manusia yang ada di dalamnya. Kita pengen Indonesia kembali seperti awal-awal Indonesia merdeka yang masih pada berani, terus juga alamnya subur jadi panduan orang-orang di sekitar kita. Ya, dulu Malaysia itu look up to Indonesia. Dulu coba aja tanya, tahun 80-an, 90-an, orang-orang Malaysia itu studi bandingnya ke Indonesia. Sekarang kita kebalikan ya. Alhamdulillah, lagi Allah pergilirkan. Tugas kita tadi bersyukur, bersabar, dan terus kuatkan diri dengan Al-Quran, contohin Rasulullah SAW, insya Allah gak kena tuh isu tasabuh, isu fitnah akhir zaman, fokus saja. Karena Allah udah janjiin itu. Orang-orang yang tetap dalam ketaatan Allah janjikan udah ada kaflingnya insya Allah di surga. Amin Allahumma amin. Jadi jangan khawatir lagi sama urusan dunia. Dunia itu kecil dan Allah udah pastikan selama belum mati pasti ada rizkinya. Ya, alhamdulillah. Tugas kita memastikan rizki itu halal dan thayyib untuk kita konsumsi. Alhamdulillah. Jazakumullah Mbak Tere. Tepuk tangan untuk Mbak Anissa Teresia. Baik. Selanjutnya mungkin kita buka dikarenakan waktunya agak sedikit terbatas. Mungkin sesi pertanyaan satu dari perempuan dan satu dari laki-laki saja. Ya boleh, Ibu. Silakan dikatakan nama dari lembaga mana, satu pertanyaan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purnama dari PAMI Bogor. Pertanyaan saya gini, alhamdulillah. Meskipun saya sudah sangat lama menjadi muslim dan sudah dari tahun 83, tetapi di saat saya lansia ini saya baru bisa benar-benar bisa belajar. Namun sejak saya muslim, 1 bulan saya muslim, saya sudah sholat. Hanya itu, tetapi saya belajar tentang Islam ini baru sejak tahun 2018 untuk pembebasan buta huruf di Radio Rasil. Alhamdulillah saat ini saya baru khatam 33 kali. Namun yang saya ingin tanyakan gini Umi, bagaimana yang harus saya pelajari, karena saya meskipun membaca ya mungkin ada yang salah atau banyak kekurangan, tetapi yang saya tanyakan saat ini apa yang harus saya dalami dulu dengan arti atau belajar kemana mestinya, apa yang harus saya lakukan. Saya amat bersyukur kemurahan Allah karena apa? Begitu saya muslim jadi benar-benar hidup di hutan, mempertahankan agama saya Islam.
Tapi aku amat bersyukur kemurahan Allah. Perjuangan dari saat yang paling susah sampai yang paling enak sudah ngalamin. Aku bersyukur kemurahan Allah. 3 anak saya beasiswa sampai kuliah semua. Dan saat ini mereka jadi karyawan terbaik semua. Itulah kemurahan Allah. Saat ini di saat saya lansia ini yang saya tanyakan apa yang harus saya lakukan dan bagaimana secara muslim yang benar begitu Umi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bismillah. Langsung dijawab aja Ustadz ya. Masya Allah. Ibu Purnama, saya jadi teringat nasyid. Qamarun, Qamarun, Qamarun sidna Nabi, Qamarun. Segitu aja Ustadz ya, karena waktu. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu ibarat bulan purnama, memberikan terang dalam dunia yang gelap gulita. Alhamdulillah, Rabiul Awal, ini masih penghujung Rabiul Awal 1447 Hijriah, kita dapat nikmat yang Nabi Musa aja nggak dapat. Jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan Ibu Purnama rasain sendiri ya, itulah barokah yang Allah kasih kepada hamba yang Ia kehendaki. Maka tugas kita Bu cuma sederhana aja Bu. Itu di surat Ali Imran ya Ustaz ya, ayat 100 berapa Ustaz? 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu meninggal melainkan dalam keadaan muslim. Itu tugas kita Bu. Sebaik-baik takwa, panduannya udah jelas. Kata Rasulullah SAW di Haji Wada, sudah aku tinggalkan Al-Quran dan sunnahnya. Maka tugas kita belajar dari guru-guru yang alhamdulillah sudah Allah mudahkan, di sini sudah ada tempatnya. Insya Allah guru-gurunya juga bersanad ilmu dan juga berakhlak, juga bersambung. Sebagaimana Rasulullah SAW berakhlak. Tugas kita, tip istiqomah. Istiqomah dalam nikmat iman Islam sampai Allah panggil kita pulang. Karena pilihannya kalau kata saudara-saudara kita di Gaza cuman ada 2, ish kariman atau mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Semangat ya Bu ya. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insya Allah semoga menjadi penyemangat kita semuanya untuk dapat hidup mulia atau mati syahid. The choice of being a Muslim is there are 2 ways of life. The first life with the blessing and be noble, or die in syahid way, in the very terhormat itu apa? Saya agak lupa. With honorable death, and it's because all of lillahi ta'ala. Everything because of Allah. Oke, selanjutnya terakhir dari pertanyaan Ikhwan, boleh? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. perkenalkan nama saya Ahmad Sugiarto dari PAMI. Saya ingin bertanya tentang masalah riba yang tadi itu. Ya, kan di ayat 275 sampai 279 itu kan mengatakan tentang riba yang melawan Allah. Tapi di Ali Imran 130 ada juga tentang riba juga. Yang bunyinya gini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Dengan berlipat ganda. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Jadi maksudnya yang berlipat ganda ini seolah-olah yang nggak berlipat ganda tuh diperbolehkan atau yang kecil gitu. Itu gimana tuh Ustazah? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Sebenarnya kalau pembahasan tentang riba ini bisa 3 SKS minimal ya Ustaz ya. Karena kalau kita bicara tentang fikih itu sebenarnya
cara mengambilnya nggak boleh satuan-satuan dalam membaca Al-Quran. Jadi ayat-ayat dikumpulin, baru diteliti bersama-sama dan dari situ diambil hukumnya. Begitu. Tapi yang jelas Allah sudah memberi highlight, Allah sudah melarang riba dan menyebutkan sedekah. Konsep dari riba itu apa sih? Mengambil tambahan yang bukan milik kita. Itu inti dari riba. Makanya waktu itu kisahnya waktu itu siapa, Bilal ya kalau nggak salah ya Ustadz ya, bawa kurma yang jelek terus langsung ditukar jadi kurma bagus. Itu Allah larang, nggak gitu caranya. Dijual dulu. Jadi menunjukkan bahwa transaksi jual beli muamalah itu beda dengan transaksi riba. Dan riba yang dimaksud tadi mengambil tambahan dari yang bukan miliknya. Misalnya tadi udah ada ukurannya jelas. Kalau misalnya satuan misalnya Bapak beli sekarang contoh lah beli mobil gitu ya. Mobil sekarang berapa? 150 juta. Bapak ngredit pakai bank konvensional. Terus yang dibayarkan itu kan bunga ya. Tahu-tahu ternyata setelah tenornya misalnya oke, bayarnya dicicil 10 tahun. Ternyata harganya bukan 150 Pak, jadi 200 juta. Nah itu Bapak sebenarnya sudah bertransaksi riba. Walaupun sebagai penerima manfaat gitu. Yang ibaratnya yang bertransaksi ya, yang modalin ya banknya misalnya ngasihin fasilitas ribanya itu. Tapi dalam Islam nggak gitu Pak. Makanya kita dikasih opsi dalam sistem syariah ada mekanisme yang berbeda. Di mana orang-orang muhsin yang mungkin punya kelebihan harta, dia akan mengadopsi model pembiayaannya yang berbeda. Jadi ibaratnya ditalangin Pak. Misalnya nih saya punya uang nih Pak. Bapak mau beli mobil nggak punya uang. Ya udah Pak, saya beliin mobilnya. Jadi saya yang nalangin Bapak, mobilnya saya beliin dulu. Tapi kita sepakat ada transaksi nih Pak ya, Bapak ceritanya belinya dari saya, tapi Bapak bayarnya nyicil, bayarnya jadinya di dalam waktu berapa tahun, dan setelah dihitung berarti Bapak bayar ke saya harga mobilnya jadi 170 juta. Nah kalau itu boleh, itulah yang diajarkan dalam sistem syariah untuk kemudahan pemahaman ya, bahwa beda antara sistem ribawi, itu kebanyakan kalau kita belajar secara ekonomi makro itu semua sistemnya Yahudi. Yahudi itu suka banget sama sistem riba. Dia suka ngambil uang yang bukan miliknya. Makanya dilarang. Nah nanti detailnya silakan sama Ustadz Adi. Ya sama Ustadz Adi kan biasanya nanti ada ya. Ada sesinya supaya lebih memahami Pak. Karena banyak elemen yang harus dikupas di sana. Yang pasti kita harus meyakini sistem riba bukan sistem yang datang dari Allah, itu sistem kufur, sistemnya Yahudi yang jahat yang ingin menguasai dunia. Biar apa? Seluruh negara sekarang pada ngutang. Coba aja periksa. Seluruh negara sekarang ngutang dan bayarnya ke bank sentral. Bank sentral bukan punya negara Pak. Bank sentral punya Yahudi, Rockefeller. Rothschild. Rockefeller yang di bagian industri entertainment. Nah itu nanti PR yang lain lagi, karena itu harus belajar tentang bagaimana sistem Dajjal yang sekarang sudah terjadi di seluruh bumi. Makanya tugas kita tadi masuk dalam Islam dengan keseluruhan supaya kita bisa mengganti nih sistem-sistem yang kacau ini dengan sistem yang datangnya dari Allah, sistem syariat yang memang berpusat dari kalam Allah. Syaratnya apa? Kitanya harus paham dulu. Pahamnya dengan apa? Dengan belajar. Insya Allah pelan-pelan kita bisa ya Ustadz ya. Barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab ya Pak ya. Mohon maaf lahir batin atas kekurangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhoh. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi, dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.